Halo guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara bermain rotasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Yuk langsung aja, let's check this out. Pertama, kita buat terlebih dahulu segitiga utamanya, yaitu menggunakan fitur polygon. Segitiganya berkoordinat minus 2,2, lalu minus 2,8, dan minus 6,4. Oke, kita buat segitiga ABC sebagai segitiga utama. Lalu di GeoGebra ini kita juga bisa mengubah warna segitiganya. Itu di pojok kanan atas. Misalnya kita pilih warna biru. Lalu kita juga bisa merubah transparansinya. Oke, 50 misalnya. Oke, selanjutnya kita membuat titik pusat rotasinya, yaitu 0,0. Selanjutnya kita akan membuat rotasi objek segitiga ABC terhadap titik pusat 0,0 yang diputar sejauh 120 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini hasil rotasinya. Kita ubah warnanya dulu ya, biar kelihatan yang mana yang hasil transformasi. Oke, setelah itu kita akan membuat rotasi yang kedua dengan objek segitiga ABC yang diputar terhadap titik pusat 0,0 sejauh 120 derajat tetapi searah jarum jam. Oke, dan ini adalah hasil segitiga rotasi kedua yang diputar 120 derajat dan searah jarum jam. Oke, selanjutnya bisa kita perhatikan bahwa titik B aksen dan titik B1 aksen merupakan suatu kesatuan di mana mereka bisa digeser secara bersamaan karena titik B aksen dan B1 aksen merupakan bayangan dari titik B. Oke, misalnya kita satukan mereka semua di titik 0,0. Nah, selanjutnya titik C, di mana titik C ini merupakan titik utama dari titik C aksen dan C1 aksen, juga bisa kita ubah bentuknya, bisa kita geser-geser seperti ini. Misalnya kita taruh di sini ya. Oke. Terus titik A juga bisa kita geser dengan A aksen dan A1 aksen yang mengikutinya karena mereka merupakan hasil transformasi dari titik A. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di GeoGebra ini juga ada fitur slider. Nah, slider ini kita bisa membuat sebuah animasi nantinya. Misalnya namanya D dengan minimum, kita bisa juga nih mengatur intervalnya. Misalnya minus 5 sampai 5. Instrumen itu kayak perpindahannya mau sebesar apa. Misalnya kita pilih 0,1. Lalu di sini ada slidernya juga. Slider itu nanti bisa kita lihat ya nanti. Misalnya kita pilih horizontal. Lalu di sini ada animationnya. Animasi itu kayak nanti kecepatan perubahannya sebesar apa. Misalnya kita pilih 2. Terus juga di sini repeatnya tuh bisa ke kanan doang, atau ke kiri, atau bisa ke atas increasing, atau bisa keduanya, increasing dan decreasing.
kita pilih keduanya ya. Oke, tada, ini hasilnya. Ini merupakan slider pertama kita. Terus kita buat slider kedua, sama, kita buat instrumentnya 0,1, slidernya juga. Coba ya, sekarang kita coba bikin slidernya vertikal, nanti hasilnya kayak gimana. Terus ini juga masih sama kayak tadi. Oke, dan lihat hasilnya itu dia bentuknya jadi vertikal kayak gini. Jadi itu bedanya tadi ya, antara horizontal dan vertikal. Oke, ini bisa kita geser-geser kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau kita ubah ya masih belum ada yang bergerak gitu ya, karena kita belum masukin nih poin yang kita mau, titik yang mau kita geser ke slider tersebut. Oke, misalnya ya kita masukin titik C ini. Nah, kita ubah nih koordinatnya. Kita masukin slider tadi. Berarti kita ubah jadi D, E. Oke. Nah, bisa dilihat kan? Nanti kalau kita ini geser, dia pun akan ikut bergeser kayak gitu, guys. Nah, ini kita bikin horizontal aja ya, biar sama kayak yang di atas. Kita ke settings, lalu di bagiannya kita ke ini kita ubah jadi horizontal. Terus di sini maksimum dan minimumnya itu bisa kita ubah. Misalnya tadi kan -5, kita coba geser jadi -6 ya. Terus maksimumnya kita geser jadi 0. Pergerakannya masih sama. Terus misal kita ubah kecepatannya jadi 5. Kita lihat ya nanti hasilnya kayak apa. Oke. Nah, ini slider kita ya, bisa kalian lihat ya. Nah, jadi karena tadi minimumnya -5 dan maksimum 0, jadi pergerakannya hanya sampai segitu saja, -5 dan 0. Lalu kita bisa lihat ke klik kanan, lalu kita pilih animasi. Nah, dia akan bergerak secara otomatis. Lihat, pergerakan itu sebesar 0,1 perubahannya. Kayak gitu, guys. Nah, kita stop dulu ya. Oke. Selanjutnya yang D. Yang D bisa kita ubah juga. Misalnya minimumnya kita ubah jadi -6, maksimumnya juga kita ubah jadi 6. Lalu kecepatannya 2. Oke. Kita lihat ya hasilnya kayak apa. Nah, kita mentokin. Oh, masih -5. Ntar kita atur ulang. Minimumnya -6 dan maksimumnya 6. Oke. Masih kita ubah dulu. Gak tahu kenapa. Oke, udah bisa. Sip. Stay horizontal. Nah, nih guys, jadi berubah kan? Minimumnya -6 dan di maksimumnya adalah 6. Jadi nanti titik C yang ini nih, kan tadi D, E, berarti D itu kan bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi nanti minimumnya -6 di sini, dan kalau maksimumnya lihat titik C-nya. Jadi di koordinat 6 X-nya. Lalu Y-nya ini kan E tadinya.
minimumnya itu -5 dan maksimumnya itu di 0, kayak gitu guys. Terus coba kita gerakin dua-duanya ya, di animasi. Lihat deh, mereka bisa bergerak secara otomatis. Di sini kita bisa lihat gimana perubahan rotasinya, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa stop. Oke. Nah, kan tadi yang bergerak baru titik C sebagai titik utamanya, dan C aksen dan C1 aksen sebagai titik barengannya. Coba kita bikin lagi ya, slider ketiga. Kita taruh di sini, namanya F. Misalnya intervalnya -5 sampai 5, pergerakannya sejauh 0,1 horizontal, lalu kecepatannya bisa kita pilih 2. Oke, kayak gitu ya. Nih, kita udah pilih titik slider F. Terus kita bikin lagi slider keempat, yaitu di sini ya, slider G. Misalnya minimumnya 0 sampai 5, pergerakannya sejauh 0,1, lalu kecepatannya sebesar 5, seperti titik slider E yang tadi, karena kita akan bikin dia menjadi koordinat Y nantinya ya. Seperti yang tadi, kita akan ubah titik A ini dengan slider F dan G. Kita klik 2 kali. Oh, bentar, diubah dulu ke move. Nah, kita klik 2 kali titik A, lalu kita ubah koordinatnya menjadi koordinat F, G. Oke. Bisa kita lihat. Nah, mulai kan titik A juga ikut bergerak. Lihat, seru kan? Kita bisa bermain rotasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini nanti kalian bisa atur gimana caranya biar mereka bisa bergerak seperti yang kalian mau. Jadi kayak gitu guys. Seru kan bermain GeoGebra dengan mengaplikasikan transformasi rotasi. Nah, kalau kalian mau ada pertanyaan atau saran atau masukan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube ini. Oke. Thank you guys buat kalian yang udah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk coba di rumah dengan bentuk-bentuk lainnya selain bentuk segitiga ya. Jangan lupa juga untuk terus pantau YouTube kita dan tunggu keseruan kita selanjutnya. Bye bye.